Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pedagang yang berjualan di area trotoar jalan kawasan Jakabaring Sport City, Palembang ditertibkan Satpol PP. Harga cabai di Palembang terus meroket mencapai Rp120.000 per kilogram. Harga cabai ini bahkan mendekati harga daging sapi. Polisi memanfaatkan speedboat patroli menjadi speedboat ambulans. Ini dilakukan untuk membantu kesehatan warga perairan di Ogan, Komering Ilir. Informasi utama, sejumlah pedagang yang berjualan di area trotoar jalan kawasan Jakabaring, Palembang ditertibkan. Petugas Satpol PP memberikan teguran keras kepada pedagang tanpa melakukan penyitaan. Satu persatu lapak milik pedagang yang berjualan di trotoar kawasan Jakabaring diminta Satpol PP untuk segera ditutup. Meski tidak dilakukan penyitaan barang dagangan, namun pedagang mendapat teguran keras untuk tidak mengulangi perbuatannya. Penertiban dilakukan karena sepanjang jalan Gubernur Haji Bastari hingga kompleks Jakabaring Sport City merupakan kawasan hijau. Apalagi saat ini kompleks Jakabaring Sport City tengah digunakan untuk event Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-6. Pedagang diminta untuk menjaga ketertiban selama perhelatan berlangsung. Jadi kita di sini gabungan dari provinsi maupun dari kota, kita mengedukasi masyarakat untuk tidak berjualan di pinggir jalan maupun di atas trotoar, agar supaya kelihatan bersih dari berbagai macam pedagang kaki lima yang sering kita lihat sering mengganggu arus lalu lintas dan lain-lain. Penertiban ini akan digelar petugas setiap hari selama perhelatan Fornas berlangsung di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Harga cabai hingga kini tidak kunjung stabil. Di Palembang harga cabai terus meroket mencapai Rp120.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai ini dikeluhkan pedagang dan juga pembeli. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai di Kota Palembang terus meroket hingga nyaris mendekati harga daging sapi. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang misalnya, harga cabai merah keriting tembus Rp120.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai berlangsung secara bertahap sejak sepekan terakhir. Harga cabai merah keriting pekan lalu masih dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit merah yang semula dijual Rp80.000 per kilo, kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit hijau naik dari Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Konsumen membeli cabai pun mengeluh. Dari harga 50, sekarang sudah mencapai 120. Kesulitan enggak Ibu beli cabai? Sulit lah, kita sebagai ibu rumah tangga ini, lagian ekonomi lemah kita ini. Tidak makan cabai, tidak pakai tenaga. Ya harapan pemerintah ini kalau bisa diturunkan, jangan cabai baik, kalau pakai sembako seluruhnya. Jadi jangan yang tinggi baik, yang bisa menikmati istilahnya. Kami yang ekonomi lemah-lemah ini bisa menikmati kan, menikmati oleh yang ekonomi tinggi. Akibat harga yang terus naik membuat para pembeli terpaksa mengurangi pembelian cabai. Kondisi pembeli yang mulai sepi berimbas terhadap pendapatan pedagang yang turun drastis hingga 50%. Sama dari harga 80.000 sekarang mencapai 100. Kalau cabai rawit? Rawit
mencapai 90.000. 90 Yang jelas omset penjualan pasti turun. kasih turun ya. Udah mau menjelang lebaran nih, Iya. masih menurun. Harapannya ke pemerintah. Harapan untuk pemerintah ya bisa diatasi secepat mungkin. Kasihan untuk menengah ke bawah. Harga selalu melonjak batu. Kalau bisa standar jadi 50.000 sudah sesuai menengah ke bawah. Sejak mengalami kenaikan harga, pedagang enggan menyimpan stok cabai karena dikhawatirkan tidak laku dan membusuk. Pedagang menduga kenaikan harga cabai disebabkan faktor cuaca di beberapa daerah sentra penghasil cabai, sehingga mempengaruhi pasokan. Untuk itu pedagang berharap pemerintah bisa membantu pasokan cabai dari luar daerah atau pasokan terpenuhi sehingga harga cabai bisa turun. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lain. Meskipun pemilihan presiden masih 2 tahun lagi berlangsung, ratusan warga, tokoh masyarakat, dan ulama di Kabupaten Ogan Ilir mendeklarasikan dukungan mereka kepada Ganjar Pranowo. Berbagai aktivitas positif dilakukan relawan untuk menarik simpati masyarakat untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan untuk Ganjar Pranowo dideklarasikan di Pondok Pesantren Darul Funun, Desa Tambang Rambang, Kabupaten Ogan Ilir. 1.000 lebih pendukung yang datang terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, dan warga lainnya berasal dari 100 desa di Kabupaten Ogan Ilir. Pada kesempatan tersebut, massa juga bersolawat dan mendoakan tokoh dari PDIP tersebut untuk pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menurut salah satu tokoh agama yang hadir, Tuan Guru Kiai Haji Susi Indrawanto, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan karena nasionalis dan religius. Pasca deklarasi ini, para pendukung akan melakukan berbagai kegiatan positif di sejumlah wilayah di Kabupaten Ogan Ilir untuk menarik simpati masyarakat dan memberikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Untuk dapat memberi akses dan ruang belajar berkembang. Korlantas Polri resmikan program tilang elektronik tahap 2 di Sumatera Selatan dan perkenalkan Etle Mobile. Apa itu Etle Mobile? Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Korlantas Polri resmi menjalankan program tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement tahap kedua di Sumatera Selatan. Mulai bulan Juli ini terdapat 64 kamera Etle di seluruh kabupaten kota di sejumlah titik jalan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Tony Harmanto mengakui kamera Etle dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas hingga 40%. Di Sumatera Selatan dari 13 titik Pak Gubernur yang dipasang di kita, itu sebanyak 25.000 pelanggar tercapture sebagai pelanggar. Bisa dibayangkan dikalikan 30 dan nanti dengan penyebaran penambahan pemasangan Etle juga di kabupaten kota yang tentunya ini juga akan berkontribusi walaupun sebenarnya ini adalah tujuan akhir tadi. Yang pertama adalah bagaimana jawaban pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berikut dengan kabupaten kotanya dalam memudahkan tertib berlalu lintas. Kini penindakan pelanggaran lalu lintas juga menggunakan kamera ponsel atau Etle Mobile. Etle Mobile dipasang di kendaraan mobil pada dashboard atau di atas kap mobil. Etle Mobile ini digunakan polisi lalu lintas yang sudah terlatih sehingga bisa melakukan tilang lewat ponsel. Etle ini mendukung proses penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya pendekatan memberikan peringatan atau teguran kepada para pelanggar, tapi lebih kepada pencegahan untuk tidak terjadi adanya pelanggaran. Saat ini terdapat 170 kamera Etle Mobile di Sumatera Selatan dengan pemantauan secara dinamis mengikuti patroli yang dilakukan petugas. Fungsi kamera Etle ini tidak hanya untuk penertiban lalu lintas, namun juga penertiban kejahatan jalanan. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah pedagang yang berjualan di area trotoar jalan kawasan Jakabaring Sport City, Palembang ditertibkan Satpol PP.
Harga cabai di Palembang terus meroket mencapai Rp120.000 per kilogram. Harga cabai ini bahkan mendekati harga daging sapi. Polisi memanfaatkan speedboat patroli menjadi speedboat ambulans. Ini dilakukan untuk membantu kesehatan warga perairan di Ogan, Komering Ilir.